Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, setelah kita membahas tentang jamak takdim dan beberapa permasalahan yang terkait dengan jamak takdim, untuk video kali ini marilah kita bahas bersama tentang beberapa syarat jamak takhir, permasalahan terkait jamak takhir, juga membahas hukum menjamak sholat bagi orang yang sakit dan menjamak dalam keadaan hujan. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'i takhiri isnani. Syarat jamak takhir itu ada 2. Ini syarat tambahan dari beberapa syarat sholat jamak. Terkhusus untuk jamak takhir ada 2 tambahan, yaitu al-awalu niyatu takhiri waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Ayat khulu waktu niyati takhiri bidukhuli waktu sholati wa yantahi ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'u sholata indar rumli wa inda ibni hajarin yastamirru waktuha ila ayyabqa qadru rok'atin. Yang pertama, niat mengakhirkan atau niat jamak takhir memiliki niatan untuk mengakhirkan sholat dan waktu sholat yang pertama masih ada. Yang dimaksud adalah niat mengakhirkan sholat atau niat menjamak takhir itu dimulai saat waktu sholat yang pertama sudah masuk hingga menyisakan sedikit waktu yang sekiranya dalam waktu tersebut bisa melakukan sholat sampai sempurna. Semisal sholat 5 menit, nah itu waktu jamak takhir hingga menyisakan waktu 5 menit sebelum waktunya habis. Itu menurut Imam Romli, sedangkan menurut Ibnu Hajar malah lebih sempit, yaitu waktunya sampai menyisakan semisal hanya cukup untuk melakukan 1 rakaat saja. Asani dawamul uzri ila tamami sholati saniyah aini hayatiha falau aqoma fi asna'iha au qablaha shorat adaan wa sholatul ula qadaan biduni ismin wala karohatin. Yang kedua, uzurnya masih berkelanjutan sampai sempurnanya sholat yang kedua, yaitu sampai selesai sholat yang kedua. Maka semisal seseorang berstatus mukim di tengah-tengah sholat yang kedua atau sebelum sholat yang kedua, maka sholat yang kedua itu dihitung ada dan sholat yang pertama dianggap qadha, namun tidak berdosa dan juga tidak terkena hukum makruh. Masailu fi jam'i takhiri. Dakhala waqtul ula walam yusolliha summa safara fi waqtiha fa yajuzu lahu jam'u takhiri bi syarti ayyan yal jam'a ba'da khuruji minal umrani wala yajibu alaihi ayyusalliyal ula fi waqtiha. Yang pertama, semisal waktu salat yang pertama sudah masuk dan seseorang tidak melakukan sholat, justru ia bepergian dalam waktu tersebut, maka orang tersebut boleh melakukan jamak takhir, boleh melakukan niat jamak takhir dengan syarat
ia melakukan niat tersebut setelah keluar dari batas desa, batas keramaian desa, dan tidak wajib baginya untuk sholat yang pertama tepat waktu, artinya boleh dijamak takhir. Asani takhola waktul ula wa huwa musafirun wa nawa jam'a takhiri summa aqama qabla dukhuli waqti saniyah fa yajibu alaihi ayusalliyal ula fi waqtiha. Sebaliknya, contoh yang kedua, waktu sholat yang pertama sudah masuk dan ia dalam keadaan musafir, artinya boleh menjamak, dan dia niat jamak takhir. Kemudian sebelum masuk waktu sholat yang kedua, artinya waktu sholat yang pertama masih ada, dia berstatus mukim, maka wajib baginya untuk sholat tepat waktu, untuk sholat yang pertama tepat waktu, artinya tidak boleh lagi dijamak takhir. Asalisu al-farqu baina jam'i taqdimi wa ta'khiri. Yang ketiga, beberapa perbedaan antara jamak takdim dan takhir. Jam'u taqdimi al-awalu waktun niyati fi asna'i sholatil ula. Jamak takdim, waktu niat itu di tengah sholat yang pertama atau selama melakukan sholat yang pertama. Jamak takhir al-awalu min dukhuli waqtil ula ila ayyabqa min waqtiha ma yasa'uha. Sementara jamak takhir yaitu waktu niatnya sudah diperbolehkan saat waktu sholat yang pertama sudah masuk sampai menyisakan waktu di mana dalam waktu tersebut memungkinkan untuk melakukan sholat sampai sempurna. Asani dawamul uzri ila tamamil ihrami bis sholati saniyah. Yang kedua, status uzurnya, artinya sesuatu yang memperbolehkan jamak takdim itu masih ada sampai sempurnanya takbiratul ihram sholat yang kedua. Asani dawamul uzri ila tamami sholati saniyah. Sementara untuk jamak takhir itu lebih sempit, yaitu uzurnya masih ada sampai sholat yang kedua selesai. Asalisu tajibul muwalatu bainahuma. Untuk jamak takdim wajib untuk melakukan dua sholat secara terus menerus. Sementara asalisu la tajibul muwalatu bainahuma wal tusannu. Untuk jamak takhir tidak wajib untuk terus menerus antara dua sholat, tapi boleh dikasih jeda walaupun lama. Namun melakukannya dengan terus menerus itu dihukumi sunnah. Ar-rabi'u yajibu tartib. Untuk jamak takdim wajib untuk berurutan. Semisal jamak takdim zuhur dan asar, melakukan sholatnya juga zuhur dahulu baru asar. Ar-rabi'u la yajibu tartibu bal yusannu. Sementara untuk jamak takhir tidak wajib melakukannya dengan berurutan, namun disunahkan. Al-jam'u fil marodi. La yajuzul jam'u lil maridi takdiman wa takhiran alal mu'tamadi fil madhabi. Wakhtarul imamun nawawiyu wa ghairuhu jawazahu. Menjamak dalam keadaan sakit. Tidak boleh menjamak bagi orang yang sakit, entah itu jamak takdim atau jamak takhir, menurut kaul mu'tamad, artinya kaul sebagian besar ulama. Tetapi ada yang memperbolehkan hal itu, yaitu Imam Nawawi
Dan juga di sini disebutkan Qadhi Husain Ibnu Suraij Ar-Rawiyani, Imam Mawardi, Wad-Darimi, dan juga Imam Al-Mutawali. Mereka memperbolehkan jamak, entah itu jamak takdim atau takhir, bagi orang yang sakit. Dhabitul maradil mubihi lil jam'i antal haqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla sholatin fi waqtiha. Batasan sholat yang memperbolehkan untuk menjamak sholat yaitu saat seseorang mengalami kesulitan yang sangat berat saat melakukan sholat tepat pada waktunya. Wa qala ba'dhum yajuzu idza kana al-maradu yubihul julusa fi sholat. Sebagian lagi menyebutkan secara gamblang lebih jelas yaitu boleh menjamak sholat bagi orang yang sakit saat sakitnya tersebut mengharuskannya sholat dalam keadaan duduk. Al-jam'u fil matori yajuzu bi syurutin khamsatin. Selain saat bepergian, jamak juga bisa dilakukan dalam keadaan hujan dengan 5 syarat. Al-awalu ayakuna jam'a takdimin la takhirin. Yang pertama, sholat jamak dalam keadaan hujan itu harus jamak takdim. Asani wujudul matori indal ihrami bil ula wa inda tahalluli minha wa dawamuhu ilal ihrami bisaniyah wa la yushtaratu wujuduhu fi ghairi hadhil awqat. Yang kedua, hujan tersebut terjadi atau ada saat takbiratul ihram sholat yang pertama, saat selesai atau salam dari sholat yang pertama, dan masih terjadi saat takbiratul ihram sholat yang kedua, maka hujannya tidak disyaratkan untuk ada di selain 3 tempat tersebut. Hasalisu andusolia jama'atan. Yang ketiga, jamak takdim dalam keadaan hujan harus dilakukan secara berjamaah. Ar-rabi'u antakuna fi makanin ba'idin masjidin aw ghairihi. Yang keempat, dilakukan di tempat yang jauh, di masjid atau yang lainnya seperti mushola, tidak dilakukan di rumah. Al-khamisu ayat azza minal matori fi tariqihi. Wa amma idza wajada kinnan fala yajuzul jam'u. Yang kelima, mengalami kesulitan karena hujan tersebut saat perjalanan menuju tempat jamaah. Adapun jika ada semisal payung atau tempat atau sesuatu yang bisa menolak hujan, maka tidak boleh melakukan jamak takdim. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.